akan mempresentasikan tentang legalitas perusahaan. Di sini dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yulia Kusuma Wardani. Perkenalkan, nama saya Zaufal Zarmensyani. Saya Muhammad Farzulfan. Saya Iman Eversigaulu. Yuk simak video berikut. Pengertian legalitas perusahaan. Legalitas perusahaan adalah aspek mendasar yang menunjukkan pengakuan hukum terhadap keberadaan suatu badan usaha. Legalitas dapat dipahami sebagai bentuk pengesahan atau pembenaran secara hukum terhadap kegiatan usaha melalui dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga berwenang. Fungsi legalitas perusahaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, sarana perlindungan hukum. Pengusaha yang telah melengkapi perusahaannya dengan legalitas resmi akan terlindungi dari kemungkinan tindakan penertiban atau pembongkaran oleh aparat berwenang. Lalu yang kedua, yaitu bukti kepatuhan terhadap hukum. Kepemilikan dokumen legalitas mencerminkan bahwa pengusaha telah menaati ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketiga, mendapatkan kepercayaan lebih tinggi oleh publik ataupun masyarakat, seperti lembaga keuangan maupun mitra bisnis, karena dinilai memiliki struktur dan tanggung jawab hukum yang jelas. Lalu yang keempat, mempermudah dalam mendapatkan proyek. Dalam pelaksanaan kerja sama bisnis, perusahaan umumnya diwajibkan memiliki dokumen legalitas yang sah sebagai bukti pengesahan usaha. Bentuk legalitas perusahaan. Yang pertama, akta pendirian perusahaan, yaitu bentuk legalitas usaha yang membuat anggaran yang dibuat di muka notaris menjadi dasar berdiri dan beroperasinya perusahaan menurut hukum. Lalu yang kedua, adanya nomor pokok wajib pajak atau NPWP perusahaan. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, bentuk-bentuk legalitas perusahaan itu juga terdapat surat izin usaha perdagangan atau yang biasa disingkat SIUP adalah izin untuk melaksanakan kegiatan perdagangan. Yang selanjutnya ada SITU atau surat izin tempat usaha adalah pemberian izin usaha tanpa adanya kebisingan dan kerusakan lingkungan sekitar di lokasi tertentu. Kemudian ada NIB atau nomor induk berusaha adalah suatu identitas pelaku usaha yang diberikan oleh pemerintah melalui sistem online single submission atau yang biasa disingkat OSS. Lalu selanjutnya ada legalitas khusus yang terdiri dari nama perusahaan, hak cipta, dan hak paten. Nama perusahaan itu sendiri merupakan jati diri dari suatu perusahaan untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian ada hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul setelah diwujudkannya ciptaannya. Kemudian yang ketiga itu ada hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor di bidang teknologi dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, prosedur pengurusan legalitas perusahaan itu terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu tahapan pertama, penentuan bentuk, dan yang tahapan kedua adalah pembuatan akta pendirian. Di penentuan bentuk, pengusaha bebas menentukan PT, CV, atau bentuk lainnya sesuai kebutuhan bisnisnya. Kemudian, di pembuatan akta pendirian, pengusaha harus menghadap ke notaris untuk menyusun anggaran dasar AD atau ART yang mencakup nama, maksud, tujuan, serta struktur dari perusahaan atau modal. Pengesahan Kemenkumham. Akta didaftarkan oleh notaris ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan surat keputusan pengesahan badan hukum. Pengurusan NPWP. Pendaftaran ke kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak badan usaha. Tahapan perizinan berusaha. Yang pertama ada pendaftaran OSS. Perusahaan mendaftar di sistem OSS untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB. NIB berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang kedua ada klasifikasi risiko. Sistem OSS mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan KBLI ke dalam 4 tingkat risiko, yaitu rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Yang ketiga ada penerbitan izin. Penerbitan izin ini disesuaikan dengan tingkat risiko. Yang pertama, risiko rendah, cukup NIB untuk beroperasi. Yang kedua, risiko menengah, memerlukan NIB dan sertifikat standar. Yang ketiga, risiko tinggi, memerlukan NIB dan izin yang ketat serta diverifikasi oleh
AMDAL atau izin lingkungan. Yang keempat, izin komersial atau operasional. Mengurus izin tambahan jika diperlukan, misalnya izin edar BPOM atau sertifikasi halal. Kesimpulan, legalitas perusahaan merupakan aspek penting dalam mendukung keberlangsungan kegiatan usaha di Indonesia. Melalui legalitas perusahaan, suatu perusahaan memperoleh pengakuan resmi dari negara, perlindungan hukum, serta kepercayaan dari masyarakat dan mitra bisnis. Setiap badan usaha wajib memenuhi ketentuan hukum dan memiliki dokumen legalitas seperti akte pendirian, NPWP, NIB, dan izin usaha yang sesuai dengan tingkat risiko usahanya. Pemerintah telah berupaya menyederhanakan proses legalisasi melalui sistem online single submission atau OSS berbasis risiko. Oleh karena itu, pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur legalitas sangat penting agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan aman, efisien, dan keberlanjutan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas atensi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.